بالهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور الزين وأضاء عينكم. Ya, tepuk tangan, Res. Sekar, kamu ngefan nggak sama Az-Zahir? Nggih. Ngefan kok karo tanggane dhewe kan. Kamu seleramu terlalu rendah. Ngefan ku sing karo adoh-adoh ngono lho, ngefan kok tanggane dhewe. Omahe ados kok aku ados. Ya udah, matur suwun. Alhamdulillah santri-santri Sabilun Najah itu Zahir mania semua. Tepuk tangan untuk Sabilun Najah. Sekarang nanti kalau Pekalongan main-main ke rumah ya. Nanti kita bikinkan grup hadroh perempuan. Kamu vokalisnya. Yeah. Az-Zahir versi perempuan. Nanti Sekar jadi vokalisnya. Oke ya? Enggak, sebenarnya dia kalau nadanya pakai nada tinggi keren, asli keren. Ya karena kan malu dia. Iya, redek. Soalnya yang grogol itu mau. Boleh kita bagi-bagi hadiah karena tadi saya pengen ngasih hadiah untuk yang punya anak remaja yang tadi subuh sholat berjamaah di masjid kok nggak ada. Nah, sekarang santri-santri dulu yang merasa bisa menirukan sholawat gayanya Habibidin, ayo boleh putra boleh putri. Ayo ada apa enggak? Kalau nggak ada baru yang di belakang. Halo? Anak-anak nggak ada? Abah Hansa kan tahu kalau gaya saya itu tidak bisa ditiru, Pak. Makanya kan karena gayanya nggak bisa ditiru itu maka saya jadikan sayembara biar saya nggak keluar duit. Mungkin gaya Az-Zahir mungkin, bukan gaya Habibie. Oh ya wes, gaya Az-Zahir. Anak-anak jangan malu-maluin Abah lah. Abah ini berada di samping saingan terberatnya Abah. Jadi nanti kalau di luar bisa jadi nanti habis Abah. Ternyata santri-santri Sabilun Najah itu nggak mutu, nggak kualitas. Sholawatan aja pada nggak bisa. Ayo udah yang bisa sholawatan, ayo wes. Angkat tangan, yang bisa angkat tangan. Ayo nak cepet nak. Santri putra, mana santri putra? Angkat tangan. Orang no sing iso santri ini. Nak, dengar sendiri nggak? Dengar sendiri kan? Ini masih di sini, belum nanti kalau di tempat lain. Ayo nak, ayo sayang, berdiri, ayo berdiri, sholawatan, ayo berdiri, cepet. Astaghfirullahaladzim. Mana? Ya paling tidak putra satu, putri satu. Mana? Agak ke sini. Astagfirullahaladzim. Iki santri apa ustad? Santri. Leres bah, santri bah. Loh kok jenengan astagfirullahaladzim. Ya ndak, aku tuh ndak yakin sama sekali, sama sekali ndak yakin. Gak yakin aku, sama sekali gak yakin. Soalnya itu dia biasanya MC. Oh gitu.
Biasanya MC. Oke, kita coba, mungkin sudah beberapa hari latihan mungkin. Assalamualaikum dulu. Nah. Salam dulu, namanya siapa? Udah pokoknya yang nanya beliau. Ayo, salam dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, MC kan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC. MC. Ya siapa tahu bisa solawatan. Namanya siapa? Harvis Adi Pratama. Ya salah. Harvis Adi Pratama. Jenengmu kaya jenenge apotik. Dari mana Mas Harvis? Dari Madiun. Madiun. Ya, siap. Sudah lama pesantren di sini? Alhamdulillah udah Berapa tahun? 3 tahun Sudah 3 tahun, alhamdulillah. lebih. Siap. Kok iso 3 tahun nih lo? Aliyah tok 3 tahun, pengabdian 1 tahun, wis 4 tahun, tambah pirang wulan iki. Nggih Wis niku. kerak ngono. Wis meh 5 tahun. Nah, terus Hampir 5 tahun. Oke, mau qasidah apa? Sholawat apa? Tibil kulub. Tibil kulub. Siap. Siap. Ya, oke. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha. Sik. Lagi pertama netok wis gak azahir blas. Dawaiha azahir gak lolos. Diulangi gaya Azair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin. Coba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wis. Kupingmu gatel ta? Nggih, mboten. Niku mau sing sampean tirokno gayane sapa? Pipidin. Ya wis. Wis, tak kaya hadiah 50.000. Siap. Matur suwun, Mbah. Ngono tok kok. 50.000 ambek jajan iki, kena iki. Jajan sakalam. Kok saya ketok, Mbah? Ya Allah, 100. 100. Kan gak mirip. Ya adalah sekian persen. Saya penting nutup kuping kan mirip ya. Ya, siap nggih. 100 sampai jajan iki, kono. Tumben ora bagi sarung. Sarung. Kayak sarung. Nah, itu baru pas. Ayo kasih sarung. Alhamdulillah. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Endi sarunge? Oh, sarungnya sik njukukno pabrik. Ya sarungnya menyusul kata-kata sih, ayo. Sarung mangga. Sarungnya kita bersama. Enggak sarung mangga berarti sarung yang lainnya.
Ya kalau nggak sarung mangga emang sarung lain yang bener. Leres niku. Leres. Nggih. Kata-katanya begini, sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Bagi pecinta Abah Anza, wajib pakai sarung mangga. Kalau nggak pakai sarung mangga, bukan Anza mania. Lah ngono. Ah, nggih. Pinter aku. Sarung inti, gua aku. Siap. Himbauan untuk seluruh warga masyarakat biar Indonesia damai, biar nggak terjadi kerusuhan, biar nggak mudah terprovokasi. Ayo himbauan, ayo. Himbauan bagi seluruh masyarakat khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Emang endi wong tak kokon Indonesia kok khususnya himbauanmu tekan alam barzah bareng ngono. Wis langsung seluruh gak usah khususnya. Baleni Himbauan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya wilayah Bojonegoro Kota dan lain sebagainya. kon kabeh Indonesia kok tekan Bojonegoro Kota dan lain sebagainya. Seluruh. Ayo baleni. Himbauan bagi seluruh rakyat Indonesia bahwasanya hari ini kita sama-sama sholawatan dan semoga Indonesia ke depannya bisa bersatu dan juga sehat selalu, gak ada apa-apanya. Ya. Indonesia lagi sakit. Indonesia lagi sakit. Mudah-mudahan sehat selalu ya Allah dan panjang umur. Amin. Dan panjang umur Indonesia, mudah-mudahan sehat selalu dan panjang umur. Saudaraku, jangan mudah terprovokasi. Kita semuanya nggak ngerti, mungkin kita semuanya ini korban dari oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Kadang ada yang nunggangi, ada yang memanfaatkan. Tetap jaga persaudaraan. Tak wakili balik susuk seket ya sesuk. Ya wes. Ya wes. Matur suwun, Pak. Yang putri. Ayo. Berdiri, Ndok, cepet, Ndok. Sekar. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Kasih mic. Mbak kok sekar ngono. Ayo cepet. Kasih mic. Duduk saja nggak apa-apa, kalau malu berdiri duduk saja. Tanya asalnya dari mana, namanya siapa? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Sekar Wadiatul Maula, Sekar Wadiatul Maula. Dari mana? Pekalongan. Pekalongan. Pantas aku harus ngerti. Terus Pekalongannya mana? Kabupaten atau kota? Kota Pekalongan. Mana tepatnya? Grogolan, Landung Sari. Yo markasi Az-Zahir, Grogolan, kampungnya Az-Zahir. tonggomu Kim. Sekar udah lama mondok di sini? Sambon. Sudah berapa tahun? 6. Udah 6 tahun, Masya Allah. Kalau dengar dari suaranya pasti suaranya bagus kalau qasidah. Binaan saya. Wong Pekalongan ki wis memang lahir wis iso qasidah. Ngono, sombong binaan saya. 6 tahun dalam bimbingan Gue saya. mau binaannya juga bodoh. Gue mau. Saya ngomong semoga Indonesia sehat. Ini binaannya jenengan. Waduh. Gue mau ora di aku binaannya. Geluran apik ngono binaan saya. Dia salah, coba dia menirukan gaya saya mesti bener. Karena yang ditirukan kan gayanya dia. Wis koyo ngono iku dadine kacau kabeh. Lah saya ngongkon kiyaine ya. Lah saya ngongkon kiyaine tiru gaya Habibidin kan saya ngongkon kene. Kita kembali kepada laptop, kepada Pak Sekar itu. Sekar mau bisa qasidah? Insyaallah. Qasidahnya Az-Zahir atau yang lain Az-Zahir? Busyrolana. Busrolana yang versi Az-Zahir atau yang
Wis pokoknya sak versimu dhewe wis, versimu dhewe. Malah bisa-bisa kamu bikin versi biar ditiru sama Az-Zahir. Maksudnya itu kalau Ayo, ada ayo. versi baru. Ya bismillah. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. ya lha nek iku ya gayane Az-Zahir sekarang ya malah kamu yang tiru Az-Zahir. Yang lain jangan lagu itu kurang tinggi nadanya. Kamu biasanya enak nggak kayak gitu, gara-gara pakai gayanya Az-Zahir jadi nggak enak. Redek. Ndredeg ya mergo grogolan kuwi sing gare ndredeg. Kim catat Kim, catat. Kamu itu gara-gara gaya Az-Zahir nggak enak, catat. Biasanya enak kamu itu, sekarang nggak kayak tadi kok biasanya. Coba yang lain yang nada tinggi. Coba. Ayo. أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معكم. Bentar, kamu nanti kalau enak mesti diakui. Pantes enak soalnya Pekalongan, mesti ngono nanti. Yus ojo terlalu enak, biasa ae. Lanjut, ojo terlalu enak, biasa ae. Mesti engko diakoni, mesti diakoni lek iki Pekalongan ngono. Tidak menghargai kalau 6 tahun saya didik. Biasa ae, ojo terlalu enak, Nduk. Biasa, lanjut. يا عشاق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور الزين وأضاء عينكم يا عشاق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور الزين وأضاء عينكم. Ya, tepuk tangan, Res. Sekar, kamu ngefan nggak sama Az-Zahir? Nggih. Nggih. Ngefan kok karo tanggane dhewe kan. Kamu seleramu terlalu rendah. Ngefan ku sing karo adoh-adoh ngono lho, ngefan kok tanggane dhewe. Omahe atus kok aku atus. Ya udah, matur suwun. Alhamdulillah santri-santri Sabilun Najah itu Zahir mania semua. Tepuk tangan untuk Sabilun Najah. Sekarang nanti kalau Pekalongan main-main ke rumah ya. Nanti kita bikinkan grup hadroh perempuan. Kamu vokalisnya. Yeah. Az-Zahir versi perempuan. Nanti Sekar jadi vokalisnya. Oke ya? Enggak, sebenarnya dia kalau nadanya pakai nada tinggi keren, asli keren. Ya karena kan malu dia. Iya, redek. Soalnya yang grogol itu mau. Dapat hadiah nggak, Pak? Ya dapat lah.
500.000. Masya Allah. Pekalongan 500.000. Nah. Gini. Oke, 500-nya. Karena Sekar dari Pekalongan dan sarung mangga itu pabriknya di Pekalongan, maka nggak usah sarung. Apa itu? Hah? Ya kayak ono Sekar kae. Ini ono sarung, ono kopiah Anza. Nah, ini kopiah Anza. Iki. Kok iso aku sing ngene iki ya kapan nek ku foto iki? Official Songkok Produksi Anwar Zahid. Nggih, matur suwun. 10% dari hasil penjualan untuk donasi amal jariah 2.500 santri gratis. Ya wis. Nah, kono kene iki. Kene bapake Sekar. Nah, Kim, nggak tak kayak Kim, Hakim, ketua. Nah, wes sama Huda. Nah, Ustaz Huda, musuh saya. Terima kasih sudah datang. Kita peace damai. Nah. Matur suwun, kula suwun beberapa kalimat dari Sayyidil Akh Gus Kiai Haji Akhfas Faisal Hamid Baidawi untuk meredakan situasi Indonesia biar lebih dingin. Gus, monggo Gus, monggo Gus. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Ngersanipun para habaib, para alim, para kiai ingkang tansah kita mulyakaken, utaminipun Al Habib Ali Zainal Abidin As-Saqaf. Mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat, Beb. Panjang umur, senantiasa mensyiarkan sholawat. Allahumma amin. Panjenenganipun Romo Kiai Anwar Zahid saha keluarga. Panjenenganipun Romo Kiai Maimun Syafi'i. Panjenenganipun Al Habib Farid Al Jufri. Para pejabat ingkang sami rawuh ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal. Sedherek kawula Cak Haji Tri Sunarji, Mas Agus Santoso saking Jakarta, rencang-rencang saking Sukun Mas Edi Anton lan Mas Fahmi ingkang kula hormati, para rawuh sedaya Zahir Mania, kakung saha putri sedaya kemawon rahimakumullah. Niki ngestakaken dawuh saking Sahibul Hajah, Sahibul Majlis, Sahibul Ma'had, Sahibul Makan, Sahibul napa melih? Pokoke sahib-sahib kabeh. Ngestakaken dawuh beliau supados kula sekedhik matur dumateng panjenengan sedaya. Bilih akhir-akhir niki kita sedaya sami prihatin. Kalau wau Kiai Anwar Zahid sampun dawuh bilih Islam itu secara kuantitas naik, tapi secara kualitas menurun. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah sekarang sudah semakin terasa di tengah-tengah masyarakat terjadi krisis moral. Orang lupa kepada siapa dia harus menganut.
Sementara kita sampun sami apal dawuhipun Gusti Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila momen peringatan Maulid Nabi sekaligus hal wonten dalu punika kita gunakan sebaik mungkin untuk mengungkap sosok agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para bapak, para ibu ingkang minulya, para ulama ndhawuhaken bilih Kanjeng Nabi punika khairun nas, saapik-apike menungso. Bal huwa khairul khalqi, bahkan beliau adalah sebaik-baik makhluk. Donya sak isine ditumplek-blek paling apik punika Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mila wonten setunggalipun cerita bilih ana wong Badui teng kene Madinah. Setelah Kanjeng Nabi wafat, piyambakipun kepengin ngerti janjane Kanjeng Nabi ku kaya apa. Begitu banyak orang yang memuji, begitu banyak orang yang bersedih, begitu banyak orang yang merasa kehilangan sosok Rasulullah. Janjane kaya apa Kanjeng Nabi? Beliau turun dari gunung, kemudian menemui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lajeng tangkelet, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus pundi akhlake Kanjeng Nabi? Seorang sahabat yang agung, teman setia, teman dekat dari Rasulullah. Beliau tidak bisa menjawab satu patah kata pun kecuali menangis terseduh-seduh mendengarkan pertanyaan seperti itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lajeng tiang Badui kalau wau, aduh iki sapa sing tak parani? Iki kudu golek wong sing tatak. Akhiripun sowan teng kene ngersane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya Umar, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan nak ono asmane Kanjeng Nabi disebut, sampean solawat sing buanter. Man dojja bis sholati alayya fid dunya, Kanjeng Nabi dawuh. Sapa wonge sing bengok maca solawat marang awakku nang ngene donya, dojjatil malaikah bis sholati alaihi fis samawatil ula. Malaikat-malaikat sing tenggene langit paling dhuwur kiambake banterno swara bengok ndongakno marang wong-wong sing maca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling ora kula ngerti sampeyan ora ngantuk nggih. Ketemu kali Sayyidina Umar ditangkleti kados ngoten. Sayyidina Umar seorang teman dekat Rasulullah, wong sing paling tatak, setan wae ketemu wedi. Ditangkleti kaya ngoten niku kiambake nangis. Lajeng tiyang Badui kala wau sowan teng Sayyidina Ali. Kepanggih kalih Sayyidina Ali, tangklet akhlake Kanjeng Nabi. Dipun jawab kalih Sayyidina Ali, kowe nak kepengin ngerti donya sak isine, tak dohno kabeh. Keranten Sayyidina Ali punika dipun sebat dening Kanjeng Nabi, ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Aku iki kotane ilmu, Sayyidina Ali iki lawange. Sehingga Sayyidina Ali ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengerti semua hal yang ada. Lajeng Sayyidina Ali dawuh, bagaimana aku bisa mengungkapkan sosok yang telah dipuji oleh Allah di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Gusti Allah wis ngelem marang Kanjeng Nabi, lan ngeleme iki wis pol-polan. Wa innaka lan sak temene sira Muhammad la'ala khuluqin azim, yakti ing atase akhlak sing agung. Niku sing ngelem sinten? Gusti Allah. Pun selesai, kita kok sapa maneh. Akhiripun sowan teng Sayyidah Aisyah matur, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus pundi akhlake Kanjeng Nabi?
Dipun jawab oleh Sayyidah Aisyah, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlake Kanjeng Nabi niku Quran. Jenengan delok Quran 30 juz niku Kanjeng Nabi. Jenengan umpama kok iso mirsani tenggene Kanjeng Nabi niku Quran 30 juz. Mila di dalam Al-Quran sifat-sifat ingkang terpuji dan itu merupakan sifat dari Rasulullah disebutno kabeh. Jujur, orang ngamuan, orang gampang terprovokasi. Saya tadi baca umbul-umbul tuh Beb. Apa tulisannya? Urip kudu urup. Hidup itu harus menyala. Ini bukan berarti harus bakar-bakar. Tapi maksudnya hidup itu harus bisa menerangi, memberikan manfaat kepada orang lain. Matur suwun sukun niki saestu kathah memberikan manfaat kagem masyarakat, kagem kedamaian, kagem keselamatan tenggene khususe kota Bojonegoro punika. Muga-muga tambah barokah sedayanipun Allahumma amin. Kanjeng Nabi sing apike kaya ngoten niku, mila sahabat-sahabate Kanjeng Nabi, orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah niku menawi backup Kanjeng Nabi, menawi beliau mendukung perjuangan Kanjeng Nabi nggih entek-entekan. Kalau contoh siji mawon, sahabat Abu Bakar As-Siddiq niku nate nginfakno seluruh hartanya untuk kepentingan Islam, dintekno kabeh. Sampeyan tumon ana wong kaya ngono, dintekno kabeh, diludesno kabeh. Sampai Kanjeng Nabi niku dawuh, ma abqaita ya Abu Bakrin, ma abqaita ya Abu Bakrin, sing mak sisakno iku apa? Kabeh kok mak entekno kanggo kepentingan Islam. Jawabanipun simpel tapi nggih berat. Abqaitullaha wa rasuluh. Abqaitullaha wa rasulah. Ingkang kula sisakake setunggal Allah nomor kalih panjenengan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyun sewu niki kula kepengin cerita Kanjeng Nabi niku nate pidato. Pidato, Bib. Dan saya yakin tidak ada orang yang di sini yang berani menerukan. Baik yang di atas panggung, apa meneh sing nanggone kene iki, apa meneh sing nanggone kono. Sampeyan ketoke kok tak kandhani gak percaya ya Mas. Saestu. Kanjeng Nabi niku tau pidato, gak ana wong sak donya sing wani nirokno pidatone Kanjeng Nabi. Pidatone mboten dawa. Sugeng rawuh Mas Arif nggih. Aman Mas nggih. Alhamdulillah. Pokoke ngger aman wis seneng pokoke. Kanjeng Nabi pidatone ngeten. Man mata wa taraka malan fali warasati. Niki umum niki. Kabeh wong iso nglakoni ngomong ngeten niki. Sapa wonge sing meninggal dunia maka hartanya diberikan kepada ahli warisnya. Niki normatif. Tapi terusane kula yakin gak ana wong wani sing nerokno. Wa man mata wa taraka dainan aw dhayya'an fa ilayya wa alayya. Dan barang siapa yang meninggal dunia meninggalkan hutang dan keluarga yang terlantar, saya yang bertanggung jawab. Jenengan tumon anak pemimpin pidato ngoten niku? Takoki kok malah ngowah-ngowah sampean. Mboten nate tumon nggih. Niku sing wani pidato kaya ngoten niku Kanjeng Nabi tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Mila kita bisa melihat panutan kita bagaimana dia menjadi pemimpin, betul-betul mengayomi, betul-betul mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan umatnya, betul-betul memberikan keamanan yang nyaman bagi umatnya. Dene sakniki wis pokoke kita dongakake muga-muga Indonesia dipun paringi slamet. Allahumma amin. Pinaringan aman, pinaringan sehat nak cara kala wau. Sehat memang nggih rapate sehat, rodok pilek, tapi insyaallah
berkat doa, berkat solawat, berkat kebaikan-kebaikan yang kita tebarkan, insya Allah Indonesia akan kembali baik-baik saja. Allahumma amin. Kula kinten mekaten anggenipun kula matur, mboten saged matur kathah nyuwun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Gus Kiai Haji Akfas Faisal Hamid Baidawi, arahan wejangan beliau kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan didengar oleh masyarakat seluruh Indonesia agar kita kembali kepada nilai-nilai agung yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbaikan moral, perbaikan karakter, kembali kepada akhlakul karimah. Ya. Ini nanti jam 1 dini hari Inter Milan main. Jadi sengaja saya olor-olor biar nanti selesainya sampai jam 2 dini hari. Rasulullah itu seperti apa? Saya sholawat yang udah terkenal, sholawat Jibril. Nanti biar dilanjut beliau sholawat Israilnya. Nyaut nggih semuanya nggih, biar nggak ngantuk. Ya Habibi ya arusan ya Habibi ya arusan ya muayyad ya imaman. Masya Allah, ternyata saya enak iku sone. Guyumu kok gak nganu to Kim? Saya enak ternyata sone. Ya Habibi, wahai kekasihku, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ya arusal khafiqaini. Rasulullah itu disebut arusal khafiqaini, kemantene jagat loro. Kanjeng Nabi ku mantene menungso jin, mantene langit bumi, mantene donya akhirat. Rasulullah itu kemanten. Maka Allah menciptakan segala sesuatu karena Allah punya penganten, yaitu Rasulullah. Sifat-sifat dan kemuliaan Rasulullah ya seperti penganten. Jadi gambarannya kayak orang punya gawe mantu, karena punya manten maka semuanya dipersiapkan. Rumah dicat baru, dipersiapkan, dihias, dekorasi didatangkan. Terus tukang rias itu namanya apa Mas? Muo, apa? Muo sampean. Didatangkan ya karena punya manten. Sound system didatangkan karena ada manten, tukang foto, tukang syuting, semua didatangkan karena ada manten. Dan macam-macam makanan disajikan, dihidangkan, disiapkan ya karena manten. Seluruh tamu berdatangan karena menghormat kemanten. Seperti itulah laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak menciptakan jagat raya semesta. Allah menciptakan langit beserta seluruh isinya, lentange, rembulane, srengengene, megawe, seluruh planet-planetnya ya karena Rasulullah. Allah menciptakan bumi beserta tumbuh-tumbuhan, beserta binatangnya, beserta manusianya ya karena Rasulullah. Allah menciptakan laut dengan ikannya, dengan garamnya, dengan mutiaranya, dengan intannya, yaitu nyiapi Kanjeng Nabi. Bahkan Allah menciptakan surga dengan kenikmatan, kebahagiaan dan keindahannya, yaitu karena Allah punya kemanten, yaitu Rasulullah. Andaikan bukan karena manten Rasulullah SAW, semua itu tidak diciptakan oleh Allah.
Maka Rasulullah itu karakternya ya seperti manten. Manten itu selalu tersenyum. Lihat orang kalau lagi jadi manten itu pasti selalu tersenyum. Bahkan meskipun di situ ada orang yang nggak disuka, ada musuhnya sekalipun, manten tetap tersenyum. Itulah akhlaknya Rasulullah. Sama tahu ngerti ono manten guyum bekakak. Enggak manten edan ora ini. Jalannya pelan tapi anggun berwibawa. Seperti itu Rasulullah. Paling tinggi derajatnya. Duduknya di singgasana. Siapapun datang di acara manten duduknya di bawah. Mentang-mentang bupati, ini Bupati Blora ini yang datang ini. Mendatangi acara manten terus mantennya dipelorot. Mudun aku bupati nih. Aku sing lungo dhuwur. Ndak, tetep presiden pun datang di acara manten duduknya di bawah. Kalah tinggi derajatnya dengan manten. Seperti itulah Rasulullah. Siapapun di hadapan Rasulullah kalah tinggi derajatnya, kalah mulia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, sekalipun dengan orang yang memusuhi Rasulullah tersenyum. Ya koyok kemanten nih. Di gone acara itu kok ono musuh sekalipun tetap tersenyum. Manten itu luar biasa. Seluruh hidangan makanan disiapkan untuk manten, tapi manten nggak ikut menikmati. Paling-paling ngambil cuma dikit. Manten itu di kuade, di dekorasi, duduk, terus dikasih makan. Paling sak pucuke sendok tok sing diincipi. Padahal semua hidangan itu disiapkan untuk manten. Tapi lihat, manten nek pas dulang-dulangan, paling sak pucuke sendok tok. Ono manten nunggu kuade, dituki mangan sak piring punjul kok amblas. Manten celutak itu. Manten ngambil cuma dikit. Dikasih apem spesial, paling dicuil titik. Soalnya manten ngerti ono apem sing luwih enak. Manten yang disediakan hidangan karo-karuan ngambilnya cuma sedikit. Yang seneng siapa? Yang paling banyak menikmati siapa? Pengiringnya. Makanya diarani pengiring itu singkatannya peng-pengan isine piring. Loh, jagat raya semesta diciptakan Allah itu untuk Rasulullah, tapi Rasulullah nggak mau. Rasulullah cuma ambil sedikit aja. Ditawari rembulan di tangan kiri, matahari di tangan kanan. Rasulullah nggak mau. Gunung-gunung dijadikan emas untuk modal perjuangan. Rasulullah nggak mau. Bahkan Rasulullah ketika lapar, perut beliau yang suci dan mulia itu diganjel batu kemudian diikat untuk menahan lapar. Biar aku yang lapar, biar aku yang menderita, asal umatku sejahtera, asal umatku bahagia. Kalau ada penderitaan, aku orang pertama yang sakit, aku orang pertama yang merasakan derita itu. Rakyatku, masyarakatku, umatku jangan sampai menderita. Tapi kalau ada enaknya, sejahteranya, biar umatku yang merasakan enaknya, aku belakangan. Kira-kira sekarang nyari pemimpin yang model kayak gitu gampang apa susah? Gampang apa susah? Maka subhanallah bagaimana perjuangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nanti kapan-kapan disambung lagi. Ini malah biar sampai jam 12, nanti sholawatannya sampai jam 2. Setuju? Nah, jadi babak pertama selesai nanti Inter Milan sudah ketinggalan 0-2 di babak pertama. Matur suwun semuanya, Pak Bupati Blora, matur suwun. Ini tadi Pak Bupati Bojonegoro, Pak Kapolres, Pak Dandim kirim salam kepada seluruh jamaah. Sedianya beliau juga berkenan hadir. Ada beberapa menteri yang juga sebenarnya berkenan hadir, tapi karena sekarang situasinya lagi tidak memungkinkan, kirim salam kepada panjenengan semua. Mohon doa. Mudah-mudahan Indonesia selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun. Kita sholawatan lagi 2 jam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil khusus besti saya, si ganteng yang ada di samping kanan saya, Habib Az-Zahir, bersama para prajuritnya,
yang sedang menghabiskan jajan. Terima kasih Mas Azahir. Jadi kemarin waktu di Kudus saya nanya anak kecil, kamu datang ke majelis ini mau apa? Mau nonton Habib. Habib siapa? Habib Az-Zahir. Orangnya mana? Itu sampingnya sampean itu. Lah kalau ini namanya Habib Az-Zahir, terus mereka ini siapa? Itu prajuritnya. Beliau Masya Allah kemarin malam masih bersolawat bersama Az-Zahir di Tegal. Besok malam jadwal beliau rutenya balik ke wilayah sana, tepatnya di Indramayu, malah ke Jawa Barat. Ini kalau dalam teritorialnya orang-orang seperti kita, jadwal yang impossible. Karena biasanya kalau jadwal itu sekalian rutenya, kalau kita lagi maraton itu antar kabupaten yang bersebelahan. Tapi ini jadwal yang sesungguhnya impossible. Wong dari Tegal Jawa Tengah balik ke Bojonegoro Jawa Timur, besoknya balik lagi ke Indramayu Jawa Barat. Tapi karena cintanya dia ke aku, bukan cintanya beliau kepada masyarakat, cintanya beliau kepada umat, kepada Sabilun Najasimo, beliau subhanallah dengan penuh perjuangan yang tentu saja sangat melelahkan, beliau berkenan memberkahi majelis kita malam hari ini. Tepuk tangan untuk beliau yang luar biasa. Masya Allah, cinta memang bisa mengubah segalanya. Dengan cinta yang jauh terasa dekat, dengan cinta yang sulit jadi mudah, karena cinta yang berat terasa ringan. Insya Allah panjenengan semua hadir berkumpul di majelis ini karena dasarnya cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah berbalas lebih kuatnya cinta Rasulullah kepada kita, sehingga kita termasuk umat yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sayyidil Akh Fadilatil Mukarram Kiai Haji Gus Akhfas Faisal Hamid Baidawi, guru kita Romo Kiai Haji Maimun Syafi'i, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah beliau kersa rawuh nunggoni kula panjenengan ngantos majelis niki mangke paripurna, sekaligus ndongaaken Bojonegoro khususnya, Jawa Timur dan Indonesia umumnya mugi-mugi pinaringan aman. Wonten sederek kula Kaji Tri Sunarji, Kaji Blangkon, matur suwun, kemarin baru mantu, beliau luar biasa repotnya tapi masih menyempatkan waktu untuk membersamai kita. Kemudian perwakilan dari Sukun, wonten Mas Haji Anton kalih Mas Fahmi, matur suwun Mas rawuhnya. Kemarin malam barusan saya bersama Habib Syekh bersolawat dan ngaji di Sukun dalam rangka haul dan kirim doa untuk almarhum Bapak Haji Tas'an Wartono, yang majelis zikir, doa dan sholawat malam hari ini sponsor utamanya adalah Sukun. Tepuk tangan untuk Sukun. Matur suwun kepada seluruh manajemen Sukun dan keluarga besarnya atas supportnya kepada majelis kita, kepada seluruh
rangkaian acara di Pondok Pesantren Sabilun Najah Simo dalam kemasan hormat maulid dan haul masyayikh. Malam ini adalah puncak acaranya. Para jamaah, mohon keikhlasan panjenengan semua untuk menghadiahkan suratul Fatihah kepada keluarga besar Sukun yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dimohonkan keikhlasan panjenengan untuk menghadiahkan suratul Fatihah pertama kepada almarhum Mbah Haji Muhammad Wartono, kemudian almarhumah Mbah Hajah Sutarsi, berikutnya almarhum Bapak Haji Nur Hadi, kemudian almarhumah Ibu Hajah Sri Fatimah Wartono, almarhum Bapak Haji Tas'an Wartono, almarhum Bapak Haji Torik Falih, almarhumah Ibu Hajah Ani Wartono, almarhum Bapak Haji Ridho Wartono, almarhum Bapak Haji Edi Wartono, almarhumah Ibu Hajah Rika Emilia, dan almarhumah Ibu Dr. Prahendita Mustikasari. Mudah-mudahan seluruh amal bakti, amal ibadah, amal kebaikan beliau-beliau diterima oleh Allah, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya diampuni Allah, diselamatkan dari fitnah dan adab kubur, dibebaskan dari siksa neraka, dan digolongkan menjadi ahli surga. Sekaligus kita niat hadiahkan kepada yang dihauli di majelis kita ini, guru-guru kita semua, masyayikh dan ulama-ulama kita, juga hadiahkan kepada seluruh keluarga panjenengan semua, orang tua, kakek, nenek, buyut yang sudah berada di alam barzakh. Semuanya mudah-mudahan disyafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan rahmat dan ridha Allah, menjadi tour and travel yang kemarin memfasilitasi umroh kami. Matur suwun hadirnya Mas Andi, Bos Beras, Pak Haji Muslimin, semuanya yang hadir, para habaib, para kiai, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah dari berbagai daerah yang alhamdulillah malam ini tumplek-plek hadir di Sabilun Najah Simo, santri putra dan santri putri seluruhnya. Saya menghaturkan marhaban bikum wa ahlan, selamat datang, ikut menyemarakkan dan bergembira serta bahagia atas maulid Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian matur suwun, zikir, doa-doa yang dipanjatkan untuk guru-guru kami, untuk kiai-kiai kami, untuk ulama-ulama kita. Sekaligus malam ini kita mendoakan masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan tetap dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kondusif, aman, terkendali, sejahtera. Amin Allahumma. Para jamaah nuwun sewu, kalau kita perhatikan dengan cermat kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sangat-sangat memprihatinkan, sangat-sangat menyedihkan. Itu bagi orang yang mau berpikir. Lah jenengan kok ora ketok sedih, ora ketok prihatin, mungkin jenengan ora mikir. Ora mikire sebab mungkin ora gelem mikir, utawa mungkin ora iso mikir. Ketoke sing mburi iki. Kira-kira jenengan wis wegah mikir, apa panjenengan wis ora gelem mikir kira-kira? Halo? Kula kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Agama Islam ini
bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Awal mulanya Islam datang itu merupakan sesuatu yang sangat aneh di tengah-tengah masyarakat yang waktu itu jahiliyah, sehingga Islam menjadi terasing, menjadi terpencil. Rasulullah dalam mengemban dan menjalani Islam kepencil sendirian, nggak ada temennya cuma sedikit, hanya ditemani dengan istrinda tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, kemudian sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian sepupu beliau yang sekaligus kemudian menjadi menantu beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan beberapa orang sahabat beliau yang masih sangat sedikit. Dengan sedikit orang menjalankan Islam yang murni di tengah-tengah komunitas masyarakat yang semuanya jahiliyah, maka Rasulullah terpencil, terasing, dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah ibarat pelita yang berada di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat mencekam. Itu awal mula Islam. Wong emek sithik hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat yang jahiliyah. Dulu seperti itu Islam. Kemudian Rasulullah memprediksi wasayaudu ghariban kama bada. Suatu saat nanti Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat. Dalam kondisi seperti ini para jamaah, fatuba lil ghuraba, maka sungguh sangat beruntung bagi orang-orang yang aneh di dalam komunitas masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, perjalanan Islam itu sekarang kurang lebih sudah 1450 tahun lebih. Kira-kira yang diprediksi Rasulullah bahwa suatu saat Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat, ini kira-kira sekarang sudah terjadi apa belum? Halo? Kira-kira sudah terjadi apa belum? Nuhun sewu. Kalau dilihat dari gebyarnya, kalau dilihat dari tampilannya, sepertinya belum. Malah rame kok. Kalau dilihat dari gebyar dan tampilan luarnya, sepertinya sekarang Islam belum terasing, belum menjadi sesuatu yang aneh. Malah rame. Majelis-majelis sholawat di mana-mana rame. Puluhan ribu jamaah yang hadir. Majelis-majelis pengajian di mana-mana rame, ribuan yang hadir. Az-Zahir hampir setiap malam. Nggih Besti nggih. Ya, namanya Az-Zahir itu kalau udah action, tidak ada ceritanya jamaah sedikit. Kalau jamaah sedikit bukan Az-Zahir namanya, kecuali dulu sebelum Az-Zahir. Sebelum Az-Zahir puluhan ribu jamaah yang hadir, tambah rame, kan berarti Islam makin syiar, kan berarti tambah rame.
Saya tiap hari rata-rata 3 jadwal. Ya alhamdulillah rame. Walaupun saya wong lawas tapi nggak expired. Buktinya sampai sekarang tetap FYP kok. Makasih. Berarti Islam kan belum terasing, Islam kan belum aneh. Malam ini saya yakin di Indonesia ratusan bahkan mungkin ribuan majelis-majelis seperti kita ini. Berarti kan makin ramai Islam, belum terasing, belum aneh. Masjid sebagai rumah ibadah umat Islam sekarang kira-kira jumlahnya makin sedikit apa makin banyak? Oh makin banyak. Satu desa itu bisa 6, 7 bahkan ada yang 10 masjid. Makin ramai itu berarti belum musolanya, tiap lingkungan ada musola, belum TPQ, TPA, madrasah diniyah, belum lagi pondok-pondok pesantren berjamuran. Sekarang makin banyak orang mendirikan pondok pesantren. Tujuannya gue gampang no gawe proposal golek bantuan. Lungke kadang santri ini mek 17 ngene nggih proposal 1.700 kari nambahi 0 ngono ae. Loh, makin rame kok sekarang. Berarti Islam belum terasing. Islam belum aneh. Antrian jamaah haji di Indonesia ini masing-masing provinsi sudah di atas minimal 30 tahun antriannya. Jawa Timur ini udah 40 tahun lebih. Jadi jenengan yang sekarang umurnya 60 tahun daftar haji sekarang reguler, berangkatnya umur 110 tahun insya Allah wis qaid. Loh, saking ghirohnya kepada Islam. Jamaah umroh tiap bulan Indonesia ini ratusan ribu yang berangkat. Ayo coba, berarti kan makin rame Islam, belum aneh, belum terasing. Tapi kalau kita lihat dari sisi nilai-nilai keislaman, sepertinya apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang sudah terjadi. Orang yang benar-benar mau menjalankan Islam dengan murni sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman seperti ini kayaknya menjadi orang yang aneh dan dia akan dikucilkan, dia akan terasing di tengah-tengah komunitas masyarakat. Maaf, contoh gampang-gampangan. Zaman dimana setiap tangan sudah pegang HP, atau saya sering bilang setan gepeng, bahkan satu orang kadang-kadang HP-nya bisa 2, bisa 3. Betul? Semua tangan sekarang udah pegang HP, kadang satu orang HP-nya 2, 3. Kok ada remaja, putra maupun putri, yang kemana-mana tangannya nggak pegang HP tapi pegang tasbih, pasti dia akan menjadi aneh. Randuwe bolo, randuwe konco. Wong liyane utak, dia pegang tasbih, sulastri, sumyati. Aneh mboten kira-kira menawi wonten larenem pemuda atau pemudi yang kemana-mana tangannya pegang tasbih, kemudian dia puter dan berzikir terus menerus dengan tasbih itu. Aneh napa mboten kira-kira? Aneh. Malah nek nggone lingkungan sampean dianggep wong gendeng paling. Wong lambene umi-umi terus kok. Soalnya umumnya semua tangan berselancar untuk menuju ke dunia maya, maka dia akan menjadi aneh dan dia akan terasing. Halo? Ya Allah, ada ibu-ibu ba'da maghrib kemudian ihya ubainal isya'aini, menghidupkan
menghidupkan waktu antara dua isya, artinya menghidupkan waktu antara maghrib sampai dengan isya, mulai sholat maghrib sampai isya, HP off, televisi off, semua aktivitas dunia off, digunakan untuk baca Al-Quran, bersolawat, memperbanyak solawat, istighfar, berzikir, sebagaimana itu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok ada ibu-ibu yang habis maghrib punya wadhifah kebiasaan seperti itu? Di tengah umumnya setiap ba'da maghrib ibu-ibu pada tiktokan, pasti dia akan menjadi aneh, randuwe bolo. Nggih napa nggih? Halo? Ya Allah. Coba yang di belakang ibu-ibu saya tanya, mungkin ada, nanti kalau ada langsung saya kasih hadiah spesial dari saya. Siapa yang punya anak umur SMP, MTS atau SMA aliyah yang tadi pagi anaknya sholat subuh berjamaah di masjid, kecuali yang di pondok pesantren, ayo coba berdiri. Yang punya anak usia SMP atau MTS, SMA atau MA, yang di rumah anaknya, tidak di pondok pesantren, yang tadi pagi anaknya sholat subuh berjamaah di masjid, orang tuanya berdiri dan kesini langsung tak kasih hadiah. Pasti anakmu aneh. Ada? Ono ngadeke bakul es kae. Aneh. Ngapunten. Islam agama yang sangat mengedepankan namanya samhah, kelembutan, kasih sayang, merangkul dan menaungi semua golongan. Sekarang sepertinya udah mulai luntur. Nyun pangapunten nggih, nyun pangapunten. Contoh sederhana, kejujuran itu adalah nilai Islam. Nah sekarang nyari pejabat yang benar-benar jujur, nyari tokoh yang benar-benar jujur, angel napa angel? Angel. Ono pejabat kok benar-benar jujur, memperhatikan kesejahteraan rakyat, betul-betul mementingkan bagaimana mengangkat kesejahteraan masyarakat. Pasti dia akan terasing, dia terpencil, aneh, randuwe bolo. Oh lihat umumnya do korupsi, kok dene ra korupsi ya malah randuwe bolo. Dia terpencil, aneh, terasing. Di zaman seperti ini, nuwun sewu, makanya termasuk diantara yang memantik dan memicu demo ten pundi-pundi, ngapunten oknum nggih, mboten sedaya, oknum figur-figur penggede-penggede yang arogan, omongannya melukai dan menyakiti rakyat kecil, menyakiti masyarakat. Kita bisa memahami kalau masyarakat marah, tapi tolong boleh melampiaskan ekspresi itu dengan menyampaikan aspirasi. Tapi tolong sedulur-sedulur kula, sederek-sederekku, saudara-saudara saya, seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia yang saya cintai, jangan pakai nafsu amarah. Bagi apapun alasannya, anarkis tidak dibenarkan. Pembakaran, penjarahan, kekerasan, apapun alasannya tidak dibenarkan. Pakai cara yang baik, dan tolong
tokoh-tokoh kita benar-benar berusaha meredam situasi, mendinginkan. Lah kalau kita warga kecil kayak gini ya, kita pakai lewat majelis-majelis semacam ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masyarakat dan bangsa Indonesia diberikan hati yang lembut, hati yang penuh cinta, hati yang penuh kasih sayang, persaudaraan yang kuat. Ya Allah, prihatin kita, prihatin, benar-benar prihatin. Tolong saudara-saudara kita semuanya dimanapun berada, boleh demo, menyampaikan aspirasi, menyampaikan tuntutan, tapi tolong jangan anarkis, jangan merusak, karena kalau udah merusak fasilitas umum itu yang rugi ya kita semua. Bagaimana kalau nanti negara kita sudah tidak aman, situasi enggak kondusif, seluruh sektor pasti akan lumpuh. Yang rugi bukan 1-2 orang, apalagi maaf yang dirusak itu fasilitas umum, yang itu juga untuk kemaslahatan masyarakat. Siapa yang akan memikirkan dan membangun Indonesia kalau bukan kita? Kembalilah kepada jati diri bangsa Indonesia yang adiluhung, bangsa Indonesia yang beradab, yang penuh dengan etika. Maka mudah-mudahan melalui majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis doa yang terus dilantunkan di berbagai penjuru di negeri ini, menembus arus agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, bangsa Indonesia, sehingga Indonesia tetap aman, damai, tetap kondusif. Amin Allahumma amin Allahumma. Ya Allah, udah ini saja yang saya sampaikan.